Di desa kecil yang dikelilingi oleh kehijauan alam, terdapat seorang pemuda bernama Arif. Arif hidup dalam keluarga petani yang sederhana. Setiap hari, mulai dari terbit matahari hingga senja, Arif dan keluarganya bekerja di ladang, menanam padi dan sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, di balik senyumnya yang ramah, terdapat gelisah yang menghantuinya. Arif merasa terbatas dengan hidupnya yang terpaku pada rutinitas ladang. Ia sering bermimpi tentang dunia luar yang tak pernah ia jelajahi. Impiannya untuk menjelajahi kota besar, menuntut ilmu, dan menemukan petualangan baru terasa semakin jauh dari jangkauannya setiap harinya. Suatu pagi, ketika Arif sedang bekerja di ladang, seorang penulis buku bernama Maya berkunjung ke desa itu. Maya tertarik untuk mendalami kehidupan di pedesaan untuk menuliskan kisah-kisah inspiratif tentang kehidupan di sana. Arif tertarik dengan kehadiran Maya yang membawa atmosfer baru ke desanya yang sederhana. Dalam percakapan mereka, Maya menceritakan kisah-kisah orang-orang yang berhasil mengubah hidup mereka dari lingkungan yang terbatas. Kisah-kisah tentang pemuda-pemudi desa yang dengan tekad dan semangatnya berhasil meraih impian mereka. Arif terpesona oleh kisah-kisah itu dan mulai merenungkan arti sebenarnya dari kehidupannya. Bersama Maya, Arif mulai melihat desanya dengan mata yang berbeda. Dia menemukan keindahan yang selama ini luput dari perhatiannya. Kebersamaan keluarga, canda tawa dengan tetangga, dan suasana damai yang disuguhkan oleh alam menjadi hal-hal yang membuat hatinya terasa hangat. Maya juga menjadi mentor bagi Arif. Dia mengajak Arif untuk memahami bahwa inspirasi dan kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada hal-hal besar di luar sana. Mereka bisa ditemukan di dalam diri sendiri, dalam setiap langkah kecil yang kita lakukan. Arif mulai mengubah pola pikirnya. Ia belajar untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya saat ini, daripada terus-menerus merindukan hal-hal yang belum dimilikinya. Dia menyadari bahwa desanya memiliki potensi besar yang bisa dimanfaatkan untuk mencapai impian-impian kecilnya. Dengan semangat baru, Arif memulai langkah pertamanya. Dia menjadi sukarelawan di sebuah yayasan lokal yang memberikan pendidikan kepada anak-anak di desanya yang kurang mampu. Setiap hari, setelah bekerja di ladang, Arif menyempatkan waktu untuk mengajar anak-anak tentang dunia yang luas di luar sana lewat buku-buku dan cerita inspiratif. Perjalanan Arif menjadi teladan bagi banyak orang di desa itu. Mereka terinspirasi oleh semangatnya untuk meraih impian, tidak peduli seberapa besar atau kecilnya. Arif belajar bahwa kebahagiaan sejati ada dalam memberikan, dalam memberi makna pada kehidupan orang lain. Saat ini, Arif tetap tinggal di desanya, tetapi jiwa dan pikirannya telah mengalami transformasi besar. Dia menemukan kebahagiaan dalam setiap langkah yang diambilnya untuk membuat perubahan kecil dalam dunianya. Arif tidak lagi merasa gelisah, karena sekarang ia hidup dengan penuh makna, menginspirasi orang lain untuk menemukan kebahagiaan dalam sederhana. Di sudut terpencil sebuah desa yang diliputi kehijauan hutan lebat, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Adi tumbuh dalam kehidupan sederhana, menghabiskan hari-harinya dengan bekerja di ladang dan membantu orang tuanya. Meskipun desa itu jauh dari keramaian kota, Adi selalu merasa bahagia dengan kehidupan yang dia jalani. Suatu pagi, ketika sedang mencari kayu bakar di hutan, Adi secara tak sengaja menemukan sebuah goa tersembunyi yang selama ini tidak pernah dikenal oleh warga desanya. Dengan mata penuh keheranan, Adi memutuskan untuk menjelajahi goa tersebut. Cahaya temaram memandu langkahnya, dan di tengah kegelapan, dia menemukan peti kayu tua yang tertutup debu. Dengan penuh kehati-hatian, Adi membuka peti tersebut dan terkejut melihat kilauan permata berwarna-warni, sejumlah perhiasan berharga, dan kumpulan koin emas. Hatinya berdebar kencang, tetapi pikirannya segera terarah pada pemikiran tentang bagaimana keberuntungan ini bisa memberikan kebaikan bagi seluruh desanya. Adi memutuskan untuk tidak mengambil harta itu untuk dirinya sendiri.
Sebaliknya, dia kembali ke desa dan berbagi temuannya dengan kepala desa dan warga lainnya. Dengan bijaksana, mereka sepakat untuk menggunakan kekayaan ini untuk membangun sesuatu yang bermanfaat bagi semua. Dengan penuh semangat, Adi memimpin proyek pembangunan sekolah modern dan pusat kesehatan di desa mereka. Pembangunan ini tidak hanya memberikan lapangan pekerjaan bagi warga desa, tetapi juga membuka peluang pendidikan dan perawatan kesehatan yang sebelumnya sulit diakses. Adi berkomitmen untuk membuat desanya maju tanpa kehilangan nilai-nilai tradisional yang selama ini mereka junjung tinggi. Desa yang awalnya sepi, kini berkembang menjadi komunitas yang hidup dan penuh harapan. Anak-anak bersemangat belajar di sekolah baru, sementara warga desa mendapatkan perawatan medis yang mereka butuhkan. Adi, dengan rendah hati, menjelma menjadi pemimpin yang bijaksana dan dicintai oleh seluruh desa. Kisah keberuntungan Adi tidak hanya tentang harta karun material, tetapi juga tentang kekayaan nilai-nilai dan kebahagiaan bersama. Adi membuktikan bahwa keberuntungan sejati adalah ketika kita mampu berbagi dan memberikan kebaikan kepada orang lain. Desanya, yang dahulu terpinggirkan, kini menjadi teladan bagi desa-desa sekitarnya, menginspirasi orang-orang untuk menyatukan kekuatan mereka demi masa depan yang lebih baik. Di sebuah desa kecil yang terletak di antara pegunungan hijau, tinggallah seorang pemuda bernama Ardi. Dia adalah anak tunggal dari pasangan petani yang hidup sederhana. Meskipun terpencil dari keramaian kota, Ardi memiliki impian besar yang menggelora di dalam dirinya. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Ardi sudah berada di ladang bersama kedua orang tuanya. Mereka bekerja keras untuk mengolah tanah dan menanam padi yang menjadi sumber kehidupan mereka. Namun, di balik kelelahan dan keringat yang membasahi tubuh, Ardi tetap menyimpan impian untuk melampaui batas-batas desa kecil tempatnya dibesarkan. Suatu hari, ketika sedang berjalan melewati hutan untuk mencari kayu bakar, Ardi bertemu dengan seorang kakek tua yang duduk di depan sebuah gubuk kecil. Wajah kakek itu dipenuhi dengan keriput yang menggambarkan kehidupan yang panjang dan penuh pengalaman. "Selamat pagi, Nak," sapa kakek itu dengan senyum ramah. Ardi yang penasaran menghampiri kakek itu dan mereka pun mulai berbincang. Kakek itu adalah Pak Surya, seorang bijak yang hidup sendirian di tengah hutan. Setiap hari, Ardi mengunjungi Pak Surya untuk mendengarkan cerita-cerita dan nasihat bijaksana tentang hidup. Dari Pak Surya, Ardi belajar banyak hal. Dia belajar tentang pentingnya kesabaran, bahwa setiap benih butuh waktu untuk tumbuh dan berkembang menjadi pohon yang kuat. Pak Surya juga mengajarkan Ardi untuk tidak pernah menyerah dalam menghadapi kesulitan, karena di balik setiap ujian ada pelajaran yang berharga. Namun, yang paling berharga dari semua pelajaran itu adalah tentang rasa syukur. Pak Surya selalu mengingatkan Ardi untuk selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya meskipun terasa sedikit. "Rasa syukur adalah kunci kebahagiaan, Nak," kata Pak Surya sambil tersenyum lembut. Dengan waktu, Ardi mulai menerapkan semua pelajaran yang diberikan Pak Surya dalam kehidupannya. Dia menjadi pemuda yang tangguh dan bijaksana, yang tidak hanya berjuang untuk mewujudkan impian pribadinya, tetapi juga untuk membantu sesama di sekitarnya. Ketika Ardi akhirnya mencapai impian-impian besar dalam hidupnya, dia tidak pernah melupakan peran besar yang dimainkan oleh Pak Surya dalam perjalanannya. Meskipun Pak Surya telah tiada, jejak kebaikan dan kebijaksanaannya tetap hidup dalam hati Ardi, membimbingnya dalam setiap langkah yang diambilnya dalam perjalanan hidupnya yang penuh warna. Di sebuah desa kecil yang terlindung oleh pegunungan hijau, terdapat seorang pemuda bersemangat bernama Hendra.
Dibesarkan dalam keluarga petani yang sederhana, Hendra kerap kali menolak mendengarkan nasihat kedua orang tuanya. Baginya, desa ini terlalu kecil untuk mengandung ambisi dan impian yang melekat di hatinya. Pada suatu pagi cerah, Hendra memutuskan untuk melangkah keluar dari batas desanya. Dengan ransel di punggungnya dan harapan besar di hatinya, ia memasuki hutan yang selama ini hanya diceritakan oleh para tetua desa sebagai tempat penuh misteri dan keajaiban. Semak belukar yang lebat dan suara alam yang menggema mengisi langkah-langkahnya, memberikan sensasi kebebasan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, ketika matahari mulai merunduk di cakrawala dan malam mulai menyebar sayapnya, Hendra menyadari bahwa ia telah tersesat dalam kesejukan hutan yang lebat. Tanpa arah yang jelas, rasa ketakutan mulai merayap ke dalam dirinya. Malam itu, hutan yang awalnya menjadi sahabat perjalanan, kini berubah menjadi musuh yang menakutkan. Dalam keheningan malam yang mendalam, Hendra duduk di bawah pohon besar, merenungkan keputusannya untuk meninggalkan desa. Ketika malam semakin dalam, kesunyian hutan membantu Hendra mendengar bisikan-bisikan hatinya yang selama ini diabaikan. Rasa sesal dan penyesalan mulai menghantuinya, membawanya pada pemahaman bahwa kedua orang tuanya hanya ingin melindunginya. Malam itu, di bawah cahaya rembulan yang temaram, Hendra merenung dan memperbaiki pandangan hidupnya. Keberanian dan keteguhannya diuji oleh hutan yang menantang. Keesokan paginya, dengan tekad yang baru, Hendra memutuskan untuk mencari jalan keluar dari hutan yang rimbun itu. Perjalanan sulit itu bukan hanya ujian fisik, tetapi juga perjalanan batin yang mengubah perspektif hidupnya. Setelah berbagai rintangan dan hambatan, Hendra akhirnya berhasil keluar dari hutan. Kemenangan ini bukan hanya sebuah pencapaian fisik, melainkan juga kemenangan spiritual yang membuka matanya pada kebenaran hidup. Namun, ia tidak langsung kembali ke desa. Sebaliknya, Hendra memilih untuk merenung di tepi hutan, memilah-milah perjalanan hidupnya yang penuh warna. Ketika ia akhirnya kembali ke desa, wajah lelahnya menyiratkan perjalanan panjang yang telah ia lalui. Kedua orang tuanya yang selama ini penuh kekhawatiran menyambutnya dengan pelukan hangat. Hendra tidak lagi melihat mereka sebagai penghambat, melainkan sebagai pilar yang kokoh dalam kehidupannya. Dengan rendah hati, Hendra meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kesalahan yang pernah ia buat menjadi pelajaran berharga yang tidak akan pernah dilupakan. Dari saat itu, ia tumbuh menjadi pemuda yang bijak, lebih mendengarkan, dan lebih menghargai nasihat orang tuanya. Kisah Hendra menjadi bahan pembicaraan di seluruh desa, menjadi cermin bagi generasi muda akan pentingnya belajar dari kesalahan dan mendengarkan kata-kata bijak yang datang dari hati orang tua. Dari kisah ini, kita dapat belajar mengenai pentingnya mendengarkan nasihat orang tua, menghargai akar dan nilai-nilai keluarga, serta memiliki keberanian untuk menghadapi tantangan. Kesalahan yang diakui dan dipelajari dapat membawa pertumbuhan pribadi dan perjalanan hidup yang sulit seringkali menjadi landasan bagi pemahaman yang lebih dalam terhadap makna kehidupan. Di tengah gemerlap kota metropolitan yang tak pernah berhenti bergerak, Rizky, seorang pemuda berusia 20 tahun, mewarisi kekayaan dan kedudukan dari keluarganya yang berpengaruh. Namun, kehidupannya yang nyaman di antara gemerlap gedung pencakar langit dan sukses karirnya tidak mampu menyembunyikan kegelisahan dan ketidakpuasannya yang tumbuh secara perlahan. Rizky, dengan pikirannya yang dipenuhi pertanyaan dan keinginan untuk menemukan makna yang sejati, memutuskan untuk melakukan perjalanan yang tak terduga ke desa terpencil. Mengabaikan segala kenyamanan yang selama ini menjadi bagian dari hidupnya, ia mencari jawaban di tempat-tempat yang jauh dari sorot lampu neon dan kebisingan kendaraan. Sampai di desa yang sunyi namun penuh kedamaian, Rizky disambut oleh panorama alam yang menakjubkan. Aroma tanah yang subur dan hamparan sawah yang hijau menyentuh hatinya dengan keindahan yang tak tergambarkan.
Disinilah ia bertemu dengan Pak Tono, seorang petani bijaksana yang dengan senyum ramahnya memberi sambutan yang hangat. Pak Tono menjadi mentor yang tak terduga bagi Rizky, membimbingnya melewati kehidupan pedesaan yang jauh berbeda dari gaya hidupnya di kota. Membajak sawah, merawat ternak, dan terlibat dalam kegiatan sehari-hari desa membuka mata Rizky terhadap ketergantungan manusia pada alam dan pentingnya kesederhanaan. Tidak hanya itu, Rizky juga terlibat dalam kehidupan sosial masyarakat desa. Ia menyatu dengan kebersamaan dan kehangatan yang terasa begitu akrab di tengah malam yang gelap. Cerita-cerita dari orang tua desa dan tawa-tawa ringan menjadi bagian penting dari perjalanan transformasinya. Pak Tono, sebagai sosok bijak, tak hanya mengajarkan keterampilan bertani, melainkan juga filsafat hidup. Kebahagiaan sejati bukanlah milik mereka yang memiliki segalanya, tetapi milik mereka yang bisa bersyukur dengan apa yang mereka miliki, kata Pak Tono. Kata-kata yang meresap dalam hati Rizky dan mengubah perspektif hidupnya. Minggu berlalu menjadi bulan, Rizky menemukan kedamaian yang selama ini hilang dalam kehidupannya yang begitu sibuk di kota. Pulang ke kota dengan hati yang ringan dan pikiran yang jernih, Rizky membawa koper penuh kenangan berharga dan pelajaran hidup yang tak ternilai. Kembali ke kota dengan semangat baru, ia membawa serta nilai-nilai gotong royong, kebahagiaan dalam kesederhanaan, dan kearifan lokal yang diwariskan oleh desa. Perubahan dalam diri Rizky tidak hanya dirasakannya sendiri, tetapi juga oleh orang-orang di sekitarnya. Teman-temannya di kota, yang awalnya skeptis terhadap keputusannya untuk berlibur ke desa, mulai melihat perubahan positif dalam kepribadian dan sikapnya. Rizky, yang dahulu terjebak dalam kemewahan dan kebingungan, kini menjadi inspirasi hidup bagi mereka yang merasa kehilangan arah. Kisah Rizky tidak hanya menjadi cerita pribadi, melainkan juga menyentuh hati banyak orang. Pemuda kota yang awalnya mencari jawaban dalam kegelisahan hidupnya, menemukan hikmah dan kedamaian dalam desa terpencil. Kisahnya bukan hanya tentang perjalanan fisik ke desa, melainkan perjalanan mendalam ke dalam diri sendiri untuk menemukan esensi sejati dari kehidupan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi oleh keindahan alam, hiduplah seorang pemuda bernama Rian. Rian menjalani kehidupannya yang penuh tantangan. Sebagai anak tunggal, beban hidupnya terasa berat karena ia harus bekerja keras untuk menyokong orang tuanya yang hidup dalam keterbatasan. Keluarganya terus berjuang melawan kemiskinan dan penyakit yang melanda. Hari-harinya diisi dengan pekerjaan di sawah dan berbagai pekerjaan rumah tangga. Rian tidak pernah punya waktu untuk bersenang-senang atau bermimpi tentang masa depan. Setiap langkahnya terasa terbebani oleh kekhawatiran akan kesejahteraan keluarganya. Hingga suatu hari, saat melintasi lapangan, ia melihat seorang bocah kecil bernama Adi yang tengah riang bermain. Adi, dengan pakaian lusuh dan kotor, terlihat begitu bahagia. Rian tak bisa menahan rasa penasaran dan iri melihat ekspresi keceriaan Adi. Ia memutuskan untuk mendekat dan bertanya tentang rahasia kebahagiaan yang dimiliki oleh bocah itu. "Siapa namamu? Apa yang membuatmu begitu senang?" tanya Rian dengan mata penuh keraguan. Adi tersenyum sederhana dan menceritakan kisahnya. "Namaku Adi. Aku senang karena aku bisa bermain. Aku tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentangku. Aku hanya ingin menikmati hidupku sebisa mungkin. Aku tahu hidupku tidak mudah, tapi aku selalu bersyukur dengan apa yang aku punya. Aku punya keluarga yang sayang padaku, teman-teman yang baik, dan alam yang indah. Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang baik untukku. Aku tidak pernah menyerah atau putus asa." Rian terdiam mendengar cerita Adi. Dalam kepolosan dan kebijaksanaan anak kecil itu, Rian merasa malu. Ia menyadari bahwa selama ini pandangannya terlalu sempit dan terpaku pada kesulitan hidupnya sendiri.
Adi mengajarkannya bahwa kebahagiaan tidak selalu terletak pada materi atau kondisi, tetapi pada sikap dan cara kita menyikapi kehidupan. Bertekad untuk mengubah hidupnya, Rian mulai mempraktikkan ajaran yang diterimanya dari Adi. Ia bekerja dengan semangat dan ikhlas tanpa keluhan atau kekecewaan. Rian mencari peluang untuk belajar dan berkembang, melupakan rasa takut akan kegagalan. Ia merajut hubungan dengan orang-orang baru, membuka diri tanpa rasa malu atau minder. Perubahan itu tidak terjadi secara instan, tetapi setiap langkah kecil yang diambil Rian membawa perubahan positif dalam hidupnya. Ia mulai melihat keindahan hidup yang mungkin terabaikan sebelumnya. Pemandangan alam desa yang menyejukkan, senyum orang-orang yang berarti, dan peluang-peluang kecil yang datang menghampirinya. Rian pun merasa hidupnya menjadi lebih berwarna dan bermakna. Kebersyukuran dan sikap positifnya membuka pintu kebahagiaan yang sebelumnya terkunci rapat. Dia tidak lagi hanya melihat kesulitan, tetapi juga peluang dan keindahan yang ada di sekitarnya. Rian bersyukur kepada Adi, bocah kecil yang tanpa sadar telah menjadi pencerah jalan kehidupannya. Setiap langkah kecil yang diambilnya membawanya lebih dekat kepada impian-impiannya. Rian pun berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan selalu mengenang pesan Adi bahwa hidup itu indah jika kita mau melihatnya dengan hati yang bersih dan senang. Di sebuah desa yang terletak di antara pegunungan hijau yang subur, hiduplah seorang pemuda bernama Andika. Andika adalah anak desa yang energik dan penuh impian. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, Andika sudah berada di hutan untuk mencari kayu bakar. Di tengah-tengah kegiatan sehari-harinya, ia sering merasa bahwa kehidupannya di desa ini tidak cukup menarik. Ia merindukan petualangan di kota besar dan ingin mengejar impian besar yang terbayang dalam benaknya. Suatu hari, ketika sedang mencari kayu bakar di tepi danau yang tenang, Andika secara tak terduga bertemu dengan seorang tua bijak yang duduk di bawah pohon rindang. Wajah sang tua bersinar cerah di bawah sinar mentari pagi. Dengan senyum ramah, sang tua menyambut kedatangan Andika. "Selamat pagi, anak muda. Apa yang membawamu ke sini di pagi yang indah ini?" tanya sang tua dengan suara lembut yang mengalir seperti sungai yang tenang. Andika, yang merasa tersentuh dengan ketenangan dan kedamaian yang tersirat dalam suasana di sekitar danau, pun duduk di samping sang tua. Ia pun mulai bercerita tentang kegelisahannya dan impian-impian besarnya untuk menjelajahi kota besar yang dipenuhi dengan kemungkinan. Sang tua mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh Andika. Setelah Andika selesai bercerita, sang tua tersenyum lembut dan berkata, "Anak muda, apa yang kau cari di luar sana seringkali ada di dalam dirimu sendiri. Danau ini adalah cermin dari kehidupan. Ketika airnya tenang, kau bisa melihat jelas bayanganmu. Begitu juga dengan pikiranmu. Tenangkan pikiranmu dan lihatlah apa yang sebenarnya kau inginkan." Kata-kata bijak itu membingkai hati Andika dengan kehangatan dan pencerahan. Ia membiarkan kata-kata itu meresap ke dalam dirinya, merasakan kebijaksanaan dari kata-kata sang tua. Dengan senyum lembut, Andika mengucapkan terima kasih kepada sang tua dan memutuskan untuk menenangkan pikirannya. Ia duduk di tepi danau, menatap air yang tenang, dan merenung tentang apa yang sebenarnya ia inginkan dalam hidup ini. Perlahan-lahan, dalam kedamaian dan ketenangan itu, Andika mulai menyadari bahwa petualangan dan kebahagiaan sejati tidak selalu berada di tempat lain. Ia mulai memahami bahwa kehidupan yang bermakna bisa ditemukan di dalam dirinya sendiri dan di sekitarnya. Sejak pertemuan itu, Andika mulai mengubah cara pandangnya tentang kehidupan. Ia belajar untuk bersyukur dengan apa yang dimilikinya dan mulai memanfaatkan potensi yang ada di sekitarnya. Andika menjadi lebih rajin bekerja dan membantu sesama di desanya. Tidak lama kemudian, desa mereka menghadapi masa paceklik yang berat. Namun, berkat semangat dan kerja keras Andika, mereka berhasil mengatasi kesulitan tersebut dengan cara memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka.
Andika pun menjadi teladan bagi pemuda-pemuda desa lainnya. Ia tidak hanya menginspirasi mereka untuk tetap bertahan di desa, tetapi juga untuk menghargai kehidupan sederhana dan belajar dari kebijaksanaan para sesepuh. Dengan penuh kebahagiaan, Andika menyadari bahwa pelajaran hidup yang diberikan oleh sang tua di tepi danau telah membantunya menemukan makna sejati dari kehidupan. Dan dari hari itu, Andika mengikuti jejak bijak dari sang tua, membawa kedamaian dan kebahagiaan ke dalam kehidupannya dan desanya. Di sebuah kota besar yang dipenuhi dengan gemerlap lampu dan kesibukan, hidup seorang pemuda bernama Rizky. Meskipun dia memiliki pekerjaan yang sukses dan gaya hidup yang nyaman, Rizky sering merasa gelisah dan tidak puas dengan keadaannya. Setiap pagi, dia terbangun dengan perasaan kosong yang sulit dijelaskan, merindukan sesuatu yang tidak dia ketahui. Suatu hari, ketika kebosanan dan kebingungannya mencapai puncaknya, Rizky memutuskan untuk pergi jauh dari hiruk-pikuk kota dan menuju ke sebuah desa kecil di pedalaman. Begitu dia tiba di desa itu, udara segar dan pemandangan hijau langsung menyegarkan jiwanya yang lelah. Di desa itu, Rizky bertemu dengan seorang bocah kecil bernama Dani. Dani adalah anak desa yang ceria dan penuh semangat. Meskipun hidup dalam keterbatasan, dia selalu terlihat bahagia, tak pernah lelah untuk mengejar kupu-kupu di ladang atau bermain dengan anjing desa. Ketika Rizky melihat keceriaan dan kepolosan Dani, dia merasa seperti menemukan sebuah kilauan harapan di tengah kegelapan kehidupannya. Rizky mulai menghabiskan waktu bersama Dani, belajar dari kepolosannya dan mencoba untuk melihat dunia dengan mata yang lebih murni. Dani mengajarkan Rizky untuk menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, seperti bermain di tengah alam, mengamati burung-burung terbang, atau sekadar menikmati sinar matahari sore. Bersama Dani, Rizky mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak tergantung pada kekayaan materi, melainkan pada kemampuan untuk mensyukuri setiap momen yang diberikan. Selain dari Dani, Rizky juga bertemu dengan seorang kakek tua yang bijak bernama Pak Slamet. Setiap hari, Pak Slamet duduk di teras rumahnya yang sederhana, menikmati secangkir kopi sambil menatap langit yang luas. Dari Pak Slamet, Rizky belajar tentang kedalaman kehidupan dan arti sebenarnya dari kebahagiaan. Pak Slamet mengajarkan Rizky bahwa kehidupan adalah tentang menghargai hubungan dengan orang-orang di sekitarnya, menemukan kedamaian dalam kesederhanaan, dan menjalani hidup dengan penuh arti. Melalui pelajaran dari Dani yang riang bermain dan Pak Slamet yang bijak, Rizky mulai melihat dunia dengan perspektif yang baru. Dia mulai menghargai keindahan kecil yang ada di sekelilingnya, menemukan kegembiraan dalam momen-momen sederhana, dan memahami bahwa kekayaan sejati terletak dalam hubungan yang dibangun dengan orang-orang yang dicintainya. Ketika akhirnya Rizky kembali ke kota, dia membawa pulang lebih dari sekadar kenangan. Dia membawa pulang sebuah filosofi hidup baru yang dia pelajari dari desa, bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat dibeli dengan uang, melainkan ditemukan dalam kebahagiaan sederhana dan dalam kesadaran akan keberkahan hidup. Dari saat itu, Rizky menjalani hidupnya dengan lebih bahagia, lebih berarti, dan lebih memuaskan. Di tengah gemerlapnya alam pedesaan, terdapat sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara perbukitan hijau. Di desa itu, hiduplah seorang pemuda bernama Ferry. Ferry adalah anak tunggal dari keluarga sederhana yang hidup bahagia di tengah keindahan alam desa. Namun, meskipun hidupnya bahagia, Ferry sering merasa gelisah. Hatinya terus merindukan petualangan dan kehidupan yang lebih berwarna di luar sana. Setiap hari, Ferry melihat para pemuda desa lainnya pergi merantau ke kota untuk mencari peruntungan. Mereka pulang dengan cerita-cerita menarik tentang kehidupan di kota yang membuat Ferry semakin tergoda untuk ikut merantau. Namun, kedua orang tuanya selalu menasihatinya untuk bersabar dan menghargai apa yang sudah ada.
Tetapi, panggilan jiwa untuk merantau terus membara di dalam diri Ferry. Akhirnya, dengan tekad yang bulat, Ferry memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya dan merantau ke kota. Dia merasa bahwa hanya dengan pergi ke kota, dia akan menemukan arti sejati dari hidup dan mencapai cita-citanya. Dengan ransel di pundak dan harapan di hati, Fer berangkat meninggalkan desanya. Perjalanan menuju kota penuh dengan tantangan dan rintangan. Namun, Ferry bertekad untuk tidak menyerah. Dia yakin bahwa di ujung perjalanan itu ada kehidupan yang lebih baik menanti. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Ferry tiba di kota yang gemerlap dengan gedung pencakar langit dan keramaian jalanan. Namun, ketika Ferry mulai menjelajahi kota tersebut, dia merasa seperti ikan kecil yang terombang-ambing di lautan besar. Semua hal terasa begitu asing dan menakutkan baginya. Ferry berusaha mencari pekerjaan dan mencoba menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota. Tetapi, semakin lama, dia semakin merasa kehilangan dan terisolasi. Kehidupan di kota begitu keras dan tidak ramah seperti yang dia bayangkan. Dia merindukan kehangatan dan kebersamaan di desanya. Pada suatu malam, ketika Ferry duduk sendirian di pinggiran kota, dia merenungkan keputusannya untuk merantau. Dia menyadari bahwa apa yang dia cari sebenarnya bukanlah di kota, melainkan di desanya sendiri. Di sanalah dia memiliki akar dan cinta yang sejati. Dengan hati yang penuh penyesalan, Ferry memutuskan untuk pulang ke desanya. Saat kembali ke desa, dia disambut dengan hangat oleh keluarga dan tetangga-tetangganya. Mereka menghiburnya dan memberinya dukungan dalam menghadapi masa depan yang baru. Meskipun kembali dengan tangan hampa dari kota, Ferry tidak merasa gagal. Dia menyadari bahwa perjalanan hidupnya telah memberinya pelajaran berharga. Dia belajar menghargai kehidupan sederhana dan kebersamaan yang selalu ada di desanya. Dan yang paling penting, dia menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati di tempat yang sudah dikenalnya selama ini. Di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung yang hijau, hiduplah seorang pemuda bernama Adi. Adi adalah anak tunggal dari pasangan petani yang hidup sederhana. Sejak kecil, Adi sudah terbiasa dengan kesederhanaan hidup di desa. Namun, di balik senyumnya yang cerah, tersembunyi kegelisahan dan kekhawatiran yang menghantuinya setiap hari. Adi bercita-cita untuk meraih kesuksesan di masa depan, seperti menjadi seorang pengusaha sukses atau dokter yang membantu masyarakat desa. Namun, setiap kali ia memikirkan cita-citanya, rasa ketakutan dan keraguan selalu menghampirinya. Suatu malam, ketika bulan bersinar terang dan bintang-bintang menyala di langit gelap, Adi duduk sendirian di teras rumahnya. Ia memandangi langit yang indah sambil memikirkan masa depannya yang suram. Tiba-tiba, sebuah bayangan tua menampakkan diri di kegelapan. Itu adalah seorang tua bijak dari desa sebelah yang dikenal karena kearifannya dalam memberi nasihat. Dengan senyum ramah, si tua bijak menghampiri Adi. "Selamat malam, Adi," sapa si tua bijak dengan suara hangat. "Apa yang sedang kau pikirkan di malam yang indah ini?" Adi terkejut dengan kedatangan si tua bijak. Namun, ia merasa senang dan penasaran dengan niat baik orang tua itu. "Selamat malam, Pak Tua," jawab Adi sambil tersenyum kecil. "Saya hanya memikirkan masa depan saya, Pak. Saya ingin meraih kesuksesan, tapi saya merasa takut dan ragu." Si tua bijak mengangguk paham seraya duduk di samping Adi. "Saya mengerti perasaanmu, Adi," ujarnya. "Namun, ingatlah bahwa hidup bukan hanya tentang mencapai tujuan tertentu. Ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari setiap langkah perjalanan hidup kita." Adi mendengarkan dengan seksama setiap kata yang diucapkan oleh si tua bijak. Dari cerita-cerita yang dibagikan, Adi mulai memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu tergantung pada kesuksesan materi.
Kebijaksanaan, ketekunan, dan kebahagiaan sejati bisa ditemukan dalam hal-hal sederhana seperti kebersamaan dengan keluarga dan kebahagiaan dalam memberikan bantuan kepada sesama. Ketika jam menunjukkan tengah malam, si tua bijak mengajak Adi untuk ngopi bersama di teras rumahnya. Adi yang awalnya ragu, akhirnya setuju untuk ikut. Di bawah cahaya bulan dan bintang, mereka duduk berdua sambil menyeruput kopi hangat. Si tua bijak terus membagikan cerita-cerita inspiratif tentang hidup, cinta, dan kebijaksanaan. Adi terpesona mendengar setiap cerita yang diutarakan oleh si tua bijak. Di antara percakapan yang hangat itu, Adi mulai merasakan ketenangan yang lama hilang dari dalam dirinya. Pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya malam itu membuka matanya tentang makna sejati kehidupan. Setelah ngopi bersama itu, Adi pulang dengan pikiran yang lebih jernih dan hati yang lebih tenang. Dia merasa diberkati telah bertemu dengan si tua bijak yang bijaksana. Dari malam itu, Adi memutuskan untuk mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Daripada terlalu fokus pada kesuksesan materi, Adi memilih untuk fokus pada pengembangan diri, kebaikan, dan hubungan baik dengan orang-orang di sekitarnya. Dengan semangat baru yang ditemukan setelah bertemu si tua bijak, Adi mulai bekerja lebih keras, belajar lebih rajin, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Meskipun masa depan masih penuh ketidakpastian, Adi percaya bahwa dengan tekad dan kebijaksanaan, dia akan mampu menghadapi segala tantangan yang akan datang. Dan setiap kali dia minum kopi di teras rumah, dia akan selalu teringat akan pelajaran berharga yang didapatkannya dari si tua bijak malam itu.